Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Khairul Umam Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi Informatika PJJ S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Nah, jadi proposal tugas akhir saya ini berjudul Pengembangan Aplikasi Lelang dengan memberikan peningkatan peluang menang lelang kepada pengguna melalui rekomendasi produk terkombinasi dan prediksi probabilitas kemenangan berbasis algoritma a priori dan decision tree. Nah, jadi ini bentuk dokumen proposalnya. Nanti saya akan jelaskan detailnya di slide presentasi ya. Slide presentasi proposalnya. Nah, jadi ini bentuk dokumennya, di mana ada ini ya, ada pernyataan, lalu kata pengantar, terisi abstrak. Di sini ada pendahuluan, di mana subbabnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu scope, ruang lingkup, lalu urgensi penelitian. Nah, lalu bab selanjutnya adalah dasar teori. Di sini kita menggunakan dua algoritma tadi ya, algoritma a priori. Dan di sini dijelaskan juga tinjauan pustaka dari literatur yang pernah diterbitkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada algoritma decision tree juga, lalu korelasi dan inovasi ya untuk tugas akhirnya. Nah, lalu bab selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini ada tahapan prosesnya ya, ada poin-poin tahapan prosesnya. Dan lalu selanjutnya ada jadwal penyusunan tugas akhirnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan kendala serta kemungkinan alternatifnya. Seperti itu. Nah, oke, kita mulai saja. Jadi proposal ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi lelang yang dapat meningkatkan peluang menang pengguna melalui rekomendasi produk terkombinasi dan prediksi probabilitas kemenangan. Nah, jadi masalah utama yang diteliti adalah bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi aplikasi lelang online bagi pengguna. Nah, jadi skop penelitian ini mencakup analisis perilaku, lalu pemilihan produk, dan penerapan algoritma ya untuk prediksi kemenangan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma a priori untuk rekomendasi produk terkombinasinya dan decision tree untuk prediksi probabilitas kemenangan. Nah, jadi hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya inovasi ya. Inovasi berupa aplikasi lelang yang mampu memberikan rekomendasi produk yang relevan dan meningkatkan peluang menang pengguna berdasarkan analisis data historis dan pola perilaku pengguna. Seperti itu. Nah, oke, jadi latar belakang masalahnya adalah pertumbuhan industri di bidang jual beli ya, khususnya ya, umumnya ya. Jadi umumnya ini pertumbuhan industri di jual beli seperti e-commerce ini sedang berkembang pesat. Nah, jadi termasuk industri lelang online ini juga meningkat pesat berkat kemudahan akses dan jangkauan luas internet. Nah, walaupun bertambah pesat, di sini terdapat tantangan bagi pengguna ya. Yang pertama adalah overload informasi. Jadi karena banyak yang menggunakan, tentu saja jadi banyak produk ya. Banyak user, banyak produk, banyak penjual, banyak produk. Nah, banyaknya produk ini membuat pengguna kewalahan ya dalam menganalisis dan membandingkan pilihan. Lalu setelah banyaknya overload tadi ya, overload produk, overload informasi. Nah, di sini juga kurangnya rekomendasi yang dipersonalisasi. Lalu selanjutnya untuk case yang aplikasi lelang ini ketidakpastian dalam penawaran, lalu kurangnya prediksi probabilitas kemenangan. Seperti itu. Nah, jadi solusi yang kita perlukan adalah kita mengembangkan aplikasi yang inovatif berbasis machine learning ya. Di sini kita menggunakan dua algoritma tadi ya, yang masing-masing algoritma ini memiliki fungsinya masing-masing. Di mana algoritma a priori ini untuk rekomendasi produk terkombinasi,
Lalu yang kedua adalah algoritma decision tree, ini prediksi probabilitas kemenangan. Nah, jadi rumusan masalahnya ini adalah bagaimana kita mengembangkan aplikasi lelang yang mampu memberikan rekomendasi produk terkombinasi yang relevan ya, dengan preferensi pengguna berdasarkan algoritma a priori. Nah, lalu selanjutnya bagaimana mengembangkan aplikasi ini yang dapat memprediksi probabilitas kemenangan menggunakan algoritma decision tree. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita mengintegrasikan tadi yang pertama rekomendasi produk dan prediksi probabilitas ke dalam aplikasinya. Nah, tujuan kita melakukan penelitian ini dan mengembangkan produk ini adalah kita ingin mengembangkan aplikasi lelang yang inovatif yang meningkatkan peluang pengguna ya user untuk dapat memenangkan lelang dengan mudah. Nah, jadi solusinya tadi ya saya sudah jelaskan, kita menggunakan dua algoritma. Yang pertama adalah algoritma a priori dan algoritma decision tree. Nah, ruang lingkup atau skop dari penelitian ini tentu saja kita membatasi ya agar tidak melebar jauh. Yang pertama kita membatasi secara data, lalu secara algoritma, lalu secara platform, jenis produk, faktor eksternal, dan evaluasi pengguna. Nah, jadi tentu saja kenapa kita melakukan penelitian ini, dan inilah urgensi penelitian kita, yaitu karena meningkatnya kompleksitas lelang online ya. Lalu juga kebutuhan akan rekomendasi yang dipersonalisasi, lalu pentingnya prediksi probabilitas kemenangan dalam aplikasi lelang. Lalu tentu saja ini dapat membuka kesempatan luas bagi masyarakat ya, terdapat potensi ya untuk dapat memberikan peluang bisnis baru. Lalu tentu saja kita dapat mengkontribusi dalam pengembangan teknologi AI dan machine learning. Oke, nah dasar teorinya, jadi kita menggunakan dua algoritma ya. Yang pertama adalah algoritma a priori. Ini adalah algoritma yang bertujuan untuk menemukan pola asosiasi dalam transaksi. Nah, cara kerjanya adalah mencari kombinasi item yang sering muncul bersama dalam transaksi. Jadi algoritma ini digunakan seperti layaknya e-commerce ya, layaknya aplikasi e-commerce besar yang ada sekarang. Jadi ketika user ini ingin membeli sesuatu, nah kita lihat behaviornya. Contohnya adalah ketika user membeli produk skincare. Nah, biasanya ketika user membeli produk skincare, dia juga membeli produk makanan kesehatan. Karena menurut mereka perawatan itu ada dua ya, dari luar yang aplikasi eksternal dan perawatan dari dalam internal. Nah, jadi dari perilaku-perilaku tersebut, maka aplikasi ini memunculkan rekomendasi produk yang berkaitan ya, yang saling terhubung. Seperti tadi, jika menampilkan produk skincare, maka aplikasi juga menampilkan produk makanan kesehatan. Seperti itu. Untuk ini meningkatkan peluang terjadinya penjualan ya. Terjadinya penjualan produk-produk yang berkaitan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya algoritma decision tree ini digunakan untuk kita mengklasifikasi ya. Kita mengklasifikasi mana produk-produk lelang yang kira-kira memiliki probabilitas kemenangan ya terhadap user yang sedang menggunakannya. Seperti itu. Jadi user yang menggunakan ini jadi akan disortir nanti ya. Jadi produk-produk yang memiliki probabilitas kemenangan tinggi akan disortir paling atas, seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi korelasi dan inovasinya. Kita menggabungkan dua algoritma untuk dua kebutuhan ya. Yang pertama rekomendasi produk terkombinasi, lalu yang kedua adalah prediksi probabilitas kemenangan. Nah, metodologi penelitian ini kita pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif ya dengan eksperimental.
Jadi tahapan prosesnya pertama adalah studi literatur. Kita meninjau pustaka-pustaka atau literatur-literatur yang telah terbit sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan algoritma ya, algoritma yang sesuai a priori dan decision tree. Lalu selanjutnya kita melakukan pengumpulan dan persiapan data. Lalu kita melakukan training dan pengembangan model. Lalu selanjutnya kita melakukan pengembangan aplikasi dan mengintegrasi model ke dalam aplikasi. Lalu kita mengevaluasi dan menganalisis. Nah, jadi ini jadwal penyusunan tugas akhirnya, di mana di sini ada tahapan-tahapannya seperti studi literatur, pengumpulan data, cleaning data, implementasi algoritma, pengembangan aplikasi, dan evaluasi serta penyusunan laporan. Nah, kira-kira ini membutuhkan waktu sekitar 34 minggu, dan tentu saja ada kendala yang mungkin yang terjadi ya. Dan kendala yang paling besar di sini yang pertama itu keterbatasan data. Karena aplikasi lelang terutama di Indonesia ini ya sangat jarang sekali atau belum banyak yang besar. Jadi kendala yang dapat kita alami adalah ketika kita ingin mengumpulkan data ya, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Lalu yang kedua adalah algoritma, kompleksitas algoritma. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan waktu, karena ini sifatnya project ya. Nah, lalu apa saja nih kemungkinan alternatifnya jika terjadi kendala tersebut? Nah, yang pertama adalah kita dapat menggunakan dataset publik ya, dataset publik yang sudah ada. Jadi kita mengambil dataset mereka untuk dijadikan data ini ya, data trainingnya, daripada menunggu data dari aplikasi kita seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah modifikasi algoritma. Tentu saja ini tidak menutup kemungkinan apabila algoritmanya tidak sesuai, maka kita dapat menggunakan algoritma lainnya sebagai alternatif. Lalu yang ketiga ada penyesuaian jadwal. Jika ada terjadi keterlambatan atau keterhambatan, kita dapat menyesuaikan jadwal sesuai dengan prioritas ya, dan ketersediaan resource ya. Seperti itu. Nah, itu saja presentasi proposal tugas akhir dari saya. Sekian dan mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.